Kepada Mbak Gadis, silakan. Selamat sore semuanya. Maaf sekali saya terlambat. Saya pikir bisa ditempuh dalam 1,5 jam, ternyata lebih dari 1,5 jam dari rumah. Tapi syukurlah saya berada di sini dan saya senang sekali berada di sini. Saya kira saya langsung aja ya memberikan istilahnya kuliah. Nah, di depan Anda atau mungkin sudah dibagikan ya Guntur ya paper yang sudah saya tulis untuk kuliah ini, dan karena sudah ditulis jadinya kayaknya sayang kalau nggak dibacakan, kecuali kalau memang sudah dibaca sebelumnya. Nggak tahu apa ini dibagikannya baru aja atau baru saja. Ya, saya diberikan tugas oleh Salihara untuk membahas Simone de Beauvoir dan konteksnya dengan filsafat dan seksualitas. Nah, saya berusaha untuk menggambarkan semuanya, filsafatnya dan kemudian juga persoalan seksualitas dan juga teori Simone de Beauvoir di mana letak ketersinggungannya untuk semua tema tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang seksualitas, sebetulnya kalau dalam konteks filsafat ya sudah lama sekali sebetulnya mereka membicarakan soal seks. Nah, di sini saya tulis di sini bahwa para filsuf memang dilatih untuk berpikir, ya, tetapi dalam tema seks memang mereka hanya tidak didorong untuk berpikir tentang seks, tetapi juga kalau kita lihat personal dari kehidupan para filsuf, mereka juga sangat colorful tentang hubungan seksual mereka. Ya. Ada beberapa yang saya ilustrasikan, misalnya secara pribadi hubungan personal mereka terhadap praktek seks mereka dan juga pemikiran seks mereka. Sebenarnya ada dua yang menarik buat saya di dalam filsafat untuk membahas konsep-konsep seks di dalam filsafat. Yang pertama menurut saya Marquis de Sade, yang saya pikir dia filsuf pertama ya yang sangat vulgar berbicara dengan seks dan tidak membalutnya di dalam konsep, tetapi justru bagi mungkin bagi banyak orang, mungkin bagi PKS terutama dianggap sebagai pornografi ya. Ada tulisannya benar-benar vulgar, kalau dia bilang vagina ya vagina gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kritis menurut saya adalah tentunya Simone de Beauvoir, karena Simone de Beauvoir kemudian membuka jalan bagi konsep seksualitas yang lebih kritis kemudian yang kita tahu dengan teori-teori postmo. Nah, jadi saya berusaha untuk menggambarkan dulu beberapa halaman di sini, awal dari para filsuf berbicara tentang seksualitas. Yang saya temukan ada seorang perempuan yang bernama Sappho di abad ke-6 sebelum Masehi. Dia menarik sekali. Sebetulnya saya menulis ini baru saya temukan karya-karya dia. Jadi sebelumnya saya pernah dengar tentang dia, tetapi nggak pernah tahu tentang karyanya. Tapi karena ada tugas dari Guntur, akhirnya saya bersyukur juga bisa membaca beberapa karya Sappho. Nah, dia sebetulnya menulis tentang puisi dan ada 300 puisi yang dia tulis ya, dan pada saat itu seorang perempuan menulis puisi, apalagi yang berhubungan dengan erotisme dan seks, dianggap sesuatu yang tentunya tidak wajar. Beberapa yang saya suka, yang saya kutip di sini adalah dia mengatakan, "Some men say an army of horse, and some men say an army on foot, and some men say an army of ships,
is the most beautiful thing on the black earth. But I say it is what you love. Jadi mungkin kekhasan dari Sappho adalah pada saat itu memang puisi-puisi yang ditulis adalah puisi-puisi yang penuh dengan heroisme ya, tetapi kemudian dia menganggap bahwa segala yang heroik itu sebetulnya nggak penting, tapi yang paling penting adalah what you love. Nah, Sappho selain dia kontroversial karena dia menulis puisi dan puisinya 300 puisi dan semuanya tentang cinta, hasrat dan sebagainya, dia juga kontroversial karena dia tinggal di Pulau Lesbos yang penggemarnya kebanyakan adalah para perempuan, mempunyai pacar perempuan ya, sesama perempuan, meskipun dia juga dikabarkan pernah menikah dan memiliki anak perempuan. Oleh sebab itu dia juga dihujat oleh baik laki-laki maupun perempuan karena dianggap lifestyle-nya yang tidak pantas, selain juga puisi-puisinya yang juga tidak pantas. Ya. Nah, padahal di sini saya tulis Sappho hanya ingin menyatakan bahwa gairah dan cinta adalah bagian dari kehidupan manusia atau apa yang disebut menjadi manusia. Yang ini nanti dipakai oleh kaum eksistensialis. Yang menjadi manusia adalah menerima gairah cinta seks sebagai bagian dari kehidupan manusia. Berbedanya Sappho dari filsuf-filsuf lainnya pada abad Yunani misalnya seperti Socrates, dia juga berbicara tentang cinta, tetapi Sappho tidak berusaha untuk mencari kebenaran universal tentang cinta. Dia melukiskan tentang cinta, tentang hasrat begitu saja, tanpa berusaha untuk membuatnya sebagai suatu konsep universal. Dan ini yang menurut saya menjadi juga suatu ciri dari cara berpikir filsafat perempuan nantinya ya, yang dipakai, bahwa persoalan cinta yang berdasarkan pengalaman menjadi lebih penting daripada berdasarkan sesuatu yang konseptual. Nah, dari Sappho yang pada abad ke-6 sebelum Masehi itu, saya menemukan, tentunya saya kira semua di sini di audience sudah tahu tentang kisah cinta Abelard dan Heloise ya, di abad pertengahan yang menjadi suatu skandal besar di kalangan filsuf, tapi juga menjadi suatu pelajaran penting tentang cinta dan hasrat. Kisah cinta Heloise dan Abelard ya, menjadi saksi betapa kalau sebelumnya kita melihat cinta, seks dan hasrat itu menjadi suatu kesatuan dalam kosmologi, tetapi pada abad pertengahan kita melihat ada semacam shift di mana cinta itu lebih ditekankan kepada agama dan Tuhan. Ya. Nah, surat-surat Heloise dan Abelard mengisahkan sebuah percintaan dan hasrat seksual antara keduanya, namun dipisahkan oleh cinta yang seharusnya hanya dipersembahkan untuk Tuhan. Abelard seperti kita ketahui dia memang dilahirkan dari keluarga berada dan dia memang oleh keluarganya diarahkan untuk menjadi prajurit ya, tetapi dia kemudian merasa bahwa filsafat menjadi panggilan hidupnya dan kemudian dia belajar banyak filsafat. Nah, kisahnya dengan Heloise adalah saat dia menjadi guru terkenal ya, kemudian dia jatuh cinta kepada Heloise, seorang murid yang belajar di tempat kesusastraan. Saya udah baca ini dari saya kuliah tahun awal 80-an, tapi saya nggak bosan-bosannya membaca Heloise dan Abelard. Karena kecerdasan Heloise, maka Abelard bersedia menjadi pengajar pribadi Heloise. Namun kemudian sebuah rahasia terungkap, mereka menjadi sepasang kekasih. Padahal menurut gereja, seorang guru katedral seperti Abelard tidak boleh menikah. Heloise hamil dan terpaksa lari dari kota Paris. Abelard sebagai pria bertanggung jawab menawarkan untuk menikah